Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2020. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Syamsurijal MT dan dosen mitra Ibu Hilda Ashari, SPD MT. Sebelum itu, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Mar'atus Salihah, yang kedua Laode Ardan, dan yang ketiga ada Muhammad Awaludin ZA. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai analisis sosiokultural Vygotsky di dalam perspektif psikologi. Untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan membacakan materi yang pertama mengenai biografi dari Vygotsky. Vygotsky ini memiliki nama lengkap Lev Simonik Vygotsky yang lahir di Orsa Belarus pada tanggal 17 November 1896. Pendidikan yang pernah ia ambil yaitu kuliah di program studi Psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925 dan dia merupakan seorang guru. Vygotsky meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia karena beliau mengidap penyakit tuberkulosis. Beliau dikenal atas kontribusinya di dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak yaitu merumuskan konsep Zone Proximal Development, konsep yang menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak, ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk belajar hal baru, sedangkan pada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky ini menekankan pentingnya kehadiran orang lain seperti guru, orang tua, atau teman yang diistilahkan sebagai orang yang lebih berpengetahuan atau the more of knowledge other. Selanjutnya, teori sosiokultural Vygotsky. Pemikiran filosofi Vygotsky mengenai manusia menjadi pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Vygotsky ini tertarik dalam mengupas esensi dari serangkaian aktivitas bermakna di lingkungan sosiokultural. Dalam mempengaruhi konstruksi kognitif seorang anak, Vygotsky berpendapat bahwa membangun kognitif anak itu penting, yaitu melalui interaksi sosial. Vygotsky di dalam Nyayu pada tahun 2018, anak pada awal perkembangannya membangun kognitif melalui dua cara, yaitu yang pertama elemen mental function, yang artinya proses mental yang rendah. Yang kedua ada higher mental function, yang artinya kemampuan berbahasa, berhitung, pemecahan masalah, perhatian spontan, dan lain-lain. Kemudian saya persilakan kepada saudara Laode Ardan untuk membacakan materi selanjutnya. Sebelumnya, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudari Mar'atus Salihah. Langsung saja, istilah-istilah sosio-kultural Vygotsky. Yang pertama, the more knowledgeable other atau MKO, artinya orang-orang memiliki kemampuan lebih dibanding anak tersebut atau partner yang lebih kompeten, seperti misalnya orang tua, guru, teman kelas, kakak perempuan atau laki-laki, dan teman bermain. Kemudian yang kedua, Zone of Proximal Development atau ZPD, artinya jarak antara perkembangan aktual yang ditentukan dengan pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan oleh pemecah masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman-teman sebaya yang lebih mampu. Artinya, ini merupakan arah yang harus dilalui anak dari apa yang anak itu lakukan, menjadi apa yang anak itu lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga, peran bahasa dan berbicara sendiri atau private speech. Kebiasaan anak berbicara dengan keras pada diri sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain. Hal ini adalah suatu aktivitas yang normal bagi anak usia dini. Kemudian, selanjutnya pokok bahasa teori Vygotsky. Teori Vygotsky berfokus pada 4 faktor, yaitu yang pertama budaya atau culture, yang kedua bahasa atau language, yang ketiga zona perkembangan proximal atau Zone of Proximal Development atau ZPD, yang keempat scaffolding. Kemudian lanjut saja budaya atau culture.
Vygotsky berpendapat bahwa budaya dan lingkungan sosial seorang anak adalah hal terpenting yang harus mempengaruhi pembentukan pengetahuan mereka. Kemudian, anak-anak belajar melalui lagu, bahasa, kesenian, dan permainan. Ia juga menyatakan bahwa budaya mempengaruhi proses belajar. Anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Awaludin ZA. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Faktor-faktor yang ketiga yang mempengaruhi teori Vygotsky ini ada ZPD atau Zone of Proximal Development. ZPD ini atau Zone of Proximal Development ini merupakan daerah antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Faktor yang keempat yaitu scaffolding. Scaffolding ini masih berkaitan dengan teori ZPD tadi. Brunner sendiri mengembangkan ide Vygotsky ini lebih jauh, dan ia menyarankan agar guru menggunakan scaffolding dalam pembelajaran. Menurut Rosvendi 1992, scaffolding ini merupakan bantuan atau support kepada seorang anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, dengan maksud agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif aktual dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ada prinsip belajar dari Vygotsky. Yang pertama yaitu pembelajaran sosial atau social learning. Social learning itu merupakan cara pembelajaran kooperatif. Vygotsky menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cakap atau mampu. Yang kedua ada prinsip Zona of Proximal Development atau ZPD. ZPD ini merupakan interaksi sosial di kelas. Ketika terjadi saling tukar pendapat antara siswa dalam memecahkan suatu masalah, siswa yang lebih pandai atau lebih mampu yang memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan berupa petunjuk untuk bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Maka disitulah terjadi scaffolding. Siswa yang mengalami kesulitan tersebut terbantu oleh teman yang lebih pandai, dan ketika guru membantu secukupnya kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, maka disitulah juga terjadi scaffolding. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.